Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kisahkan tentang kisah Nabi Adam SAW, sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk pertama, yaitu namanya Ars. Karena sebelum art diciptakan, tidak ada zat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan baru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluk yang pertama, dan itulah makhluk yang paling besar yang disebut dengan ars. Tetapi para ulama akidah mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah ars, kemudian qalam. Baru setelah Allah menciptakan arsnya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan qalam, dan Allah berfirman kepada qalam, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka qalam kun kemudian mencatat seluruh takdir. Tidak ada satu kecuali pun berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah qalam tidak lagi mencatat karena kehabisan tinta dan telah kering, maka catatan itu diletakkan di Lauhil Mahfuz, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk menjaganya. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dimulai dari hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Hanya 6 hari: Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dalam tempo yang 6 hari ini, dan selesai yang keduanya di hari Jumat. Sebagaimana Allah juga akan menghancurkan di hari Jumat, karena kiamat itu tegaknya di hari Jumat. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, seperti gunung, sungai, pohon, dan begitu seterusnya. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk pertama yang diciptakannya yaitu namanya malaikat. Dan malaikat adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Allah menciptakan malaikat-malaikatnya, maka Allah menciptakan jin. Jin inilah yang pertama kali menghuni bumi. Akan tetapi karena jin ini memang disifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak yang rusak dibandingkan yang baik, maka terjadilah kerusakan di bumi. Sesama jin ini saling membunuh, menumpahkan darah, merusakkan bumi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih dari mereka yang paling soleh. Jin yang paling soleh itu namanya Ajajil. Maka kemudian Ajajil inilah yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibekali tentara malaikat untuk memperbaharui jin-jin yang ada di permukaan bumi, sehingga
jin-jin yang jahat itu ditangkap, kemudian dilemparkan ke beberapa tempat permukaan bumi. Sampailah kemudian bumi pun terang karena dia berhasil menenangkan kaum jin. Dari situlah kemudian Azazil diangkat ke langit dan menjadi raja dari seluruh kalangan jin, dan dia tinggal bersama para malaikat yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah untuk menjadi penjaga surga atau hazanatul jannah. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memulakan penciptaannya yang pertama, kisah Adam alaihissalam setelah malaikat dan jin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di permukaan bumi ini." Maka para malaikat berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang-orang merusak?" Qalu atas'alu fiha mayufsidu fiha yasfikud dima. Ayat Al-Baqarah ayat 30. Ya Rob, apakah engkau hendak menjadikan ciptaanmu itu orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Maksudnya di bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-Baqarah ayat 30. Sementara kami, kata malaikat, makhluk yang senantiasa bertasbih, memujimu, membersihkan namamu. Maka Allah berfirman, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30, yang artinya saya lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam dari cidukan tanah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam dari beragam macam tanah. Ada tanah yang berwarna putih, ada tanah yang berwarna merah, ada tanah yang berwarna hitam. Dalam riwayat ada juga tanah yang berwarna kuning, dan ada juga yang bercampur di antara warna-warna ini. Dari sinilah kata para ulama, maka perbedaan warna-warna dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, karena memang bahan baku Nabi Adam alaihissalam sendiri dari berbagai macam ragam warna tanah. Jadi kalau yang kulitnya hitam, ya dari tanah hitam. Kalau kulitnya putih, tanahnya putih. Kalau kulitnya kuning, tanahnya ya berwarna kuning. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari berbagai warna tanah yang menjadi keturunan dari Bani Adam. Kemudian di antara tanah yang diambil itu untuk menciptakan Adam, ada juga tanahnya yang jelek, ada yang baik tanahnya, ada yang lembek tanahnya, ada yang keras tanahnya. Dari sini pula kemudian di antara turunan Nabi Adam alaihissalam ada yang jahat, ada yang baik, ada yang keras kepala, ada yang mudah,
ada yang lembut. Jadi semua ini prosesnya kembali kepada proses ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Kemudian Allah mengutus malaikat maut untuk mengambil berbagai macam tanah di bumi. Dari tanah ini kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangannya. Dan ini ada hikmah kenapa Allah menciptakan Adam dengan tangannya, supaya iblis tidak bisa sombong di hadapan Adam. Karena iblis tidak diciptakan dengan tangan Allah. Iblis itu diciptakan dari ujung nyala api. Maka kemudian ketika Allah menciptakan Adam, Allah mulai membentuk Adam alaihissalam dengan sebaik-baik bentuknya, yang tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan Adam alaihissalam, dibentuknya sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan Adam yang belum ada ruhnya itu. Ada yang mengatakan selama 40 tahun dibiarkan. Artinya sampai betul-betul mengering. Lah, dari sinilah kemudian ketika malaikat melihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang aneh bagi mereka, maka malaikat mengatakan, ataz'alu fiha mayufsidu fiha ma yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan mengulang 2 kali menciptakan makhluk yang akan merusak bumi, menumpahkan darah, sementara kami adalah makhluk yang terus bertasbih memujimu? Kenapa malaikat ngomong seperti ini? Karena malaikat punya pengalaman dengan bangsa jin. Sebelum Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, dan jin itulah yang merusak bumi, yang menumpahkan darah sesama mereka, sehingga malaikat kemudian menertibkan mereka. Kemudian Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30. Saya yang menciptakan lebih tahu daripada engkau. Barulah kemudian malaikat paham. Dari turunan Adam alaihissalam ini ada yang menjadi para nabi dan rasul. Terkadang tingkatan mereka di atas para malaikat. Keluarlah para syuhada, keluarlah para shodiqin, keluarlah orang-orang soleh. Sementara iblis beda pula. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, baru berbentuk patung yang mengeras tadi, belum lagi ada ruh. Iblis tadi bolak-balik, kemudian memegang-megang Adam. Kadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang dubur. Begitulah dia, masuk keluar, keluar masuk. Kemudian dia mengatakan di hadapan para malaikat, lalu dia berkata,
Seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, ku hancurkan dia. Dan selanjutnya sampailah kepada waktu yang ditentukan, waktu yang menegangkan ketika Allah hendak meniupkan ruh kepada Adam alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya agar berkumpul. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat peristiwa baru tentang munculnya makhluk baru yang namanya Adam alaihissalam. Mulailah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada Adam alaihissalam. Baru saja ruh itu sampai ke tenggorokan, maka Adam alaihissalam tiba-tiba bersin. Maka malaikat mengatakan, kun alhamdulillah. Maka kemudian Adam pun diperintahkan mengucap alhamdulillah. Maka ketika Allah mendengar Adam memuji Allah, maka Allah pun berfirman, yarhamuka rabbuk, yang artinya Rabbmu telah merahmatimu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian ketika ruh terus masuk ke dalam jasad Adam alaihissalam dan mata pun mulai melihat, rupanya Adam alaihissalam berada di surga. Subhanallah. Ruhnya sempurna. Dari situlah kemudian Adam langsung memakan buah surga. Dan seluruh buah surga dihalalkan untuk dimakan kecuali satu, yaitu buah kulbi. Maka ketika Adam alaihissalam sempurna menjadi manusia birruhi wal jasad, ada ruh, ada jasadnya. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan malaikat ini tunduk patuh kepada perintah Allah dan menghormati Adam. Allah berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Quran surat Shad halaman 38 ayat 73. Seluruh malaikat, bayangkan, tidak ada satupun malaikat yang luput. Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Rupanya dari seluruh malaikat ini ada satu makhluk, dia berdiri saja, dia tidak mau sujud, bahkan dia cenderung sombong. Kemudian makhluk ini ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lima halaktu bilidai, yang artinya, kenapa kamu tidak sujud dengan makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Kata Allah. Maka kemudian makhluk ini menjawab, ya Rob, saya kan lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sementara dia dari tanah. Dari situlah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala marah kepada iblis. Subhanallah, inilah maksiat pertama yang ada di langit yang dilakukan oleh iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah Allah melaknat iblis selaknat-laknatnya, marah semurka-murkanya, dan Allah pun berkata, hai iblis, keluar kau dari surga, engkau kukutuk.
Akhirnya iblis pun dikeluarkan dari surga dan diusir ke dunia. Mungkin ini saja dulu ya keterangan, yaitu asal mula diciptakan alam semesta serta Nabi Adam alaihissalam. Jadi bagi teman-teman dan sahabat-sahabat, jangan lupa like and subscribe serta share agar channel ini cepat berkembang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.